Jadi pada hakikatnya di awal berdirinya kepanduan itu, pembinaan kepanduan ini sudah berakhir di usia 20 gitu, atau di penghela tadi gitu. Selebihnya mereka akan dilanjutkan ke pembina gitu, atau sebagai pemimpin pandu gitu, yang mana kita sebut dengan pelatih Hizbulaton gitu, pelatih Kobila atau pelatih nasional gitu. Mas Nabil, mungkin kalau ada pertanyaan atau Oh, diskusi dari teman-teman. Masya Allah, jadi tahu nih, saya baru dengar itu. Jadi dari segi usia itu ada perbedaan ya. Iya benar banget Kalau Mas. misalnya kita dari apa dari usia dini belum kenal misalnya sama HW, baru di sini mungkin S1, S2, S3 baru ikut HW itu bagaimana itu? Apa ada materi yang terlewatkan atau enggak? Itu kan soalnya bakal beda sama yang dia mengikuti dari kecil itu kan, dari usia dini itu. Iya benar banget Mas Nabil. Tentu apa ya, karena metode kepanduan yang saya sebut tadi itu pembinaan digolongkan berdasarkan usia, kelompok usia. Jadi tentu ada perbedaan antara apa ya, yang baru masuk HW di usia lebih daripada itu, atau kita bisa bilang baru masuk HW pas sudah tua gitu ya. Dan pasti berbeda Ya dengan betul betul. dengan Awal mungkin, dari kecil lah. ya mungkin beda dengan orang-orang yang mungkin sudah merasakan dari awal gerakan kepanduan ini, dididik, dibina dari usia 6 tahun sampai dia lulus atfal, kemudian jadi pengenal, kemudian apa namanya lanjut lagi jadi penghela, mungkin pasti berbeda gitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa bergabung menjadi anggota kepanduan gitu. Jadi sependek pengetahuan saya juga, usia-usia dewasa ini nanti mereka diberdayakan langsung menjadi pembina gitu, atau menjadi orang yang langsung melatih apa namanya, perkembangan jiwa dan juga teknik kehidupan usia yang berada di bawahnya gitu. Jadi bisa jadi pendamping atau pelatihnya atfal, pelatihnya pengenal, pelatihnya penghela, bahkan pelatihnya penuntun gitu. Jadi misalkan udah di usia-usia di atas golongan-golongan tadi, jadi bukan lagi saatnya untuk dibina gitu, tapi sudah saatnya untuk ikut membina, dan pastinya sudah dibekali dulu dengan pengetahuan-pengetahuan dasar gitu. Jadi contoh misal baru mau masuk kemudian langsung usianya udah harus membina, berarti nanti akan diikut sertakan dalam pelatihan dulu gitu, kita sebut sebagai Jaya Melati satu. Kemudian di sana nanti akan ada spesialisasi juga gitu, kita akan membina kelompok usia berapa gitu, soalnya kan beda ya Mas Nabil ya, antara menghadapi Ya betul betul. kelompok usia Ada atfal. perbedaan kelompok usianya. Iya benar banget, dari 6 sampai dengan 10, dengan yang sudah pengenal gitu kan, sudah 11 sampai 15, sampai bahkan sudah remaja menuju dewasa usia 16 sampai dengan 20, itu kan pasti beda-beda cara penanganannya. Nah, makanya untuk anggota-anggota tua yang tadi sudah saatnya untuk membina tadi, pasti dibekali dengan masing-masing metode kepanduan sesuai dengan golongan usianya. Tapi tidak usah berkecil hati kalau misalkan nggak ikut dari awal gitu, karena memang tujuan HW ini untuk mendidik anak remaja dan pemuda, dan kita yang sudah dewasa ini untuk saatnya membina gitu. Sekaligus kita membina diri sendiri karena kita sudah waktunya untuk membina gitu. Gitu Mas Nabi. Ini ada yang ngasih saran ya, perlu dibacakan nggak nih Mas Oke, Hafizan? silakan Mas Nabil mumpung masih ada waktu juga. Saran untuk perintisan awal, Kakanda Hafizan mungkin bisa diawali untuk mengikuti dan mengamati kegiatan kepanduan yang ada di Turki, sehingga dapat kita ketahui bagaimana ciri dan tradisi kegiatan kepanduan yang ada di sono, lalu HW bisa masuk. Bagaimana? Oke, terima kasih Mas Nabil sudah bantu dibacakan. Ya betul, jadi sampai saat ini pun saya juga lagi berusaha untuk bisa ikut serta di dalam gerakan gerakan kepanduan yang ada di sini, terutama karena kita di PCM Turki ya, ada di negara Turki seperti yang saya sampaikan tadi, ada Turki İzcilik Federasyonu, dan tidak menutup kemungkinan untuk bisa bergabung. Kenapa? Karena saya kenal seseorang yang dia aktif di Pramuka dan sempat tinggal di Amerika Serikat atau di USA. Kemudian kenalan saya ini, beliau turut terlibat di dalam gerakan kepanduan yang ada di Amerika Serikat saat itu. Jadi waktu itu beliau di usia-usia mahasiswa ya, usia-usia 21 ke atas, beliau jadi
pemimpin pandu atau sebagai scout leader di Boy Scouts of America gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin saja di Turki juga sama, mereka mengizinkan orang asing gitu ya, dalam artian kita yang bukan warga negara Turki ikut serta di dalam gerakan mereka gitu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memakai metode kepanduan yang sama dengan yang ada di pikirannya Lord Baden-Powell selaku pendiri gerakan kepanduan ini adalah lintas agama, ras, suku, bangsa, dan usia gitu. Jadi betul-betul terbuka untuk semua golongan dan membangun persaudaraan antar itu tadi, antar apa namanya, perbedaan pandangan tadi gitu. Jadi mungkin itu bisa terjadi, tapi kita akan lihat ke depannya seperti apa. Yang jelas saya memilih tema ini untuk membuka itu tadi, kesadaran kita dan juga apa namanya, ke awarenessan kita tentang urgensi pendidikan kepanduan ini di PCIM maupun juga di luar negeri. Itu Mas Nadi. Mungkin ada pertanyaan lagi Mas Nadi? Atau Berarti Mas Hafizan ada kesempatan ya buat ikut kepanduan yang ada di Turki ini ya, untuk mempelajari ada apa aja di sini, mungkin kelebihan kekurangannya ya. bisa jadi seperti itu Mas Nabil. Kita akan coba usahakan, kalaupun memang tidak pun ya mungkin kita akan galakkan nantinya dengan internal PCIM gitu ya. Kita akan melakukan kegiatan HW ini dari pemberdayaan yang dilakukan oleh PCIM tadi. Tapi tentu sekali lagi peluang ini bisa terwujud kalau kita punya sumber daya manusia yang lebih lagi gitu ya, kader-kader HW yang mungkin sudah Jaya Melati 1, Jaya Melati 2 gitu kan, atau mungkin misal kayak Rakan Dahadi ini nanti misal S2-nya bisa gabung ke Turki, atau mungkin bisa gabung ke negara lain yang tergabung dalam PCM lain, karena beliau ini sudah sangat tinggi ya, luar biasa Rakan Dahadi ini kontribusi dan juga istilahnya kalau pangkatnya itu udah luar biasa di HW, sudah ahli pandu, itu bisa banget mendorong gerakan HW ini bisa terwujud atau bisa apa namanya, terselenggara gitu ya secara nyata di luar negeri gitu ya. Gitu Mas Nabil. Oke, sebagai tambahan juga para pemirsa dimanapun berada dan juga Mas Nabil, mungkin ya karena waktu yang sudah cukup ini juga ya, sudah cukup terpenuhi ya. Udah cukup waktunya sejam Oke. ini ya. Sebagai closing Nah, statement mungkin ya. Sebagai closing statement, ya saya mengharap semoga apapun kontribusi atau kegiatan yang bisa kita lakukan selain untuk mendukung cita-cita dan tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri, semoga bisa semarak gitu ya. Jadi menggembirakan dakwah Islam itu bisa dilakukan dengan cara apapun gitu ya. Dan kepanduan ini adalah produk Barat yang mana diadopsi oleh Kiai Dahlan menjadi produk lokal gitu. Diadopsi oleh Kiai Dahlan menjadi kendaraan untuk berdakwah, yang awalnya kepanduan ini dimiliki oleh apa namanya, agama lain dan bangsa bahkan ras lain gitu kan, orang-orang Eropa yang beragama Nasrani gitu kan. Tapi oleh Kiai Dahlan diadopsi kemudian diputar menjadi sebuah alat dakwah yang keren untuk menggembirakan dakwah Islam itu sendiri gitu. Jadi sebagai penutup mungkin itu teman-teman, semoga kita bisa menggembirakan dakwah Islam dengan cara apapun, baik itu diadopsi dari apa metode lain atau dari ajaran lain yang mana itu masih sesuai dengan ajaran Islam, yang semoga nanti bisa menyemarakan dan juga menyebarluaskan ajaran dakwah kita. Itu mungkin sekian dari saya. Salam untuk para viewers semua. Terima kasih sudah mau mendengarkan sedikit insight dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahannya Mas Nabil. Terima kasih sekali lagi. Bina diri, bakti insani abdillahi, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih banyak Kakanda Hafizan buat waktunya. Masya Allah, banyak pengalaman ya yang kita bisa ambil dari antum ini. Nih kita buat mendirikan HW nih butuh bantuan ya Kakanda ya, dari
Betul banget. partisi